Jason Nathanael dan Dimas Saputra gabung Lavani. Profil Taylor Sander, mantan kapten tim Amerika yang kini gabung Lavani. Inilah jumlah tim yang ikut Pro Liga 2025. Lavani menjadi salah satu kontestan Pro Liga 2025 yang sudah melakukan persiapan secara matang. Kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia tersebut akan digelar mulai 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Musim lalu Lavani harus puas menjadi runner-up setelah kalah di partai puncak melawan Bayangkara Presisi. Tim besutan SB itu pun gagal hat-trick gelar juara setelah 2 tahun sebelumnya menjadi kampiun Pro Liga secara berturut-turut. Menjelang bergulirnya Pro Liga 2025, Lavani sudah mengumumkan sejumlah pemain yang telah bergabung. Selain diperkuat pemain-pemain yang sudah membela klub di tahun-tahun sebelumnya seperti Boy Arnes, Dio Zulfikri, Fahri Septian dan sejumlah pemain lainnya, Lavani juga merekrut sederet pemain bintang baik lokal maupun pemain asing. Sebagian besar pemain-pemain Lavani di musim sebelumnya masih bertahan. Di posisi setter, masih mempertahankan Dio Zulfikri dan juga Reihan Andiko. Namun kali ini Lavani mendatangkan setter baru yakni Jason Nathanael yang sebelumnya memperkuat Stimbin. Kemudian di posisi outside hitter, masih diperkuat pemain timnas Indonesia yakni Boy Arnes Arabi dan juga Fahri Septian Putra. Ada juga nama Musabihan dan juga Nanda Waliu. Sedangkan di posisi opposite hitter, selain masih mempertahankan Revaldeho Fernanda, kali ini Lavani mendatangkan satu pemain berlabel timnas yakni Dimas Saputra. Pemain yang akrab disapa Pak Lurah tersebut sebelumnya juga satu tim dengan Jason Nathanael di Stimbin. Sedangkan untuk posisi middle blocker, formasinya tidak jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Di posisi tersebut ada nama-nama seperti Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Dava Naufal serta Putra Datri Nugroho. Dan untuk posisi libero, masih mengandalkan Prasojo dan juga Irfan. Sedangkan untuk pemain asing, masih diperkuat oleh Renan Buyati. Pemain berusia 34 tahun dengan tinggi 217 cm itu musim lalu tampil cukup apik. Dengan dominan tangan kiri, Renan cukup membuat kesulitan lawan-lawannya. Selain itu, Renan juga kerap mencetak poin dari servis ace, tak heran jika kemudian pemain tersebut masih dipertahankan oleh Lavani. Sementara itu untuk slot satu pemain asing lagi ditempati oleh Taylor Sander. Pemain dengan tinggi 193 cm itu merupakan mantan timnas Amerika Serikat. Ia menjadi bagian dari timnas Amerika saat gelaran Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Menariknya lagi ia sebelumnya diketahui berkecimpung di cabang olahraga voli pantai. Dengan pengalaman tersebut, tentu ia memiliki kelebihan dalam bertahan khususnya dalam hal resik bola. Pemain kelahiran 17 Maret 1992 itu tercatat telah memperkuat 8 klub sejak 2010 lalu. Terakhir ia memperkuat Las Vegas Ramblers di Liga Voli Amerika. Pemain berposisi outside hitter itu memiliki prestasi yang mentereng. Tercatat, Sander kerap menerima penghargaan sebagai Most Valuable Player alias MVP dan Best Outside Hitter. Sander dinobatkan sebagai MVP dan Best Outside Hitter sebanyak 4 kali. Ia juga mendapat penghargaan sebagai Best Retriever, Best Scorer dan Best Speaker masing-masing 1 kali. Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus pemilik klub bola voli Jakarta Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menyoroti penurunan jumlah peserta Pro Liga 2025. Sebelumnya, pada Pro Liga 2024 jumlah peserta kategori putra terdapat 7 tim yang bersaing, namun pada musim 2025 mengalami penurunan menjadi 5 tim. Masyarakat sudah senang karena turnamen Livoli divisi utama yang tadinya hanya diikuti oleh 8 klub, mulai tahun depan akan ditingkatkan jumlah pesertanya menjadi 12 klub. Tetapi, kita patut bersedih karena tim peserta turnamen Pro Liga, justru jumlahnya makin sedikit, tulis SBY melalui media sosial X. Dia menghimbau kepada PBVSI untuk menelaah dan melakukan kajian terkait dengan penurunan jumlah peserta di Pro Liga musim kali ini.
SB juga menyoroti rumor mengenai gaji pemain asing yang berkompetisi di kancah Liga Voli Profesional di tanah air ini yang terhitung mengalami kenaikan yang tajam dan di luar kemampuan klub-klub peserta Proliga. Untuk mengantisipasi kenaikan harga gaji pemain tersebut, SB berpendapat bahwa PBVSI harus ketat dalam menerapkan kebijakan batasan gaji maksimal, atau salary cap untuk pemain asing karena memberikan efek domino kesenjangan yang tinggi kepada pemain lokal. Proliga 2025, yang memasuki musim ke-23, akan diikuti sebanyak 5 tim putra yakni Jakarta Love Ani, Jakarta Bayangkara Presisi, Palembang Bang Sumsel Babel, Jakarta Garuda Jaya dan Surabaya Samator. Sedangkan untuk tim putri, ada 7 tim yang akan berlaga di Proliga 2025. Di antaranya, Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Bandung BJB Tanda Mata, Jakarta Livin Mandiri dan Yogyakarta Falcons.